Markus 13 ayat 1-37, saya bacakan untuk saudara. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah. Sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat Mesias ada di sini," atau "Lihat Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara-saudara, pasal 13 ini seringkali disebut sebagai khotbah Bukit Zaitun. Selama hari-hari sebelumnya, jikalau kita melihat secara mendetil, Yesus telah masuk dengan kemenangannya ke Yerusalem, menubuatkan kehancuran Israel dengan mengutuk pohon ara. Lalu dia membersihkan bait Allah dan mengadakan perdebatan-perdebatan dengan Farisi, ahli Taurat, semua lembaga keagamaan yang terus-menerus dimenangkan oleh Yesus Kristus tentunya. Kemudian Yesus memuji janda miskin dan persembahannya. Dia menjatuhkan penilaian pemimpin-pemimpin agama. Sekarang Yesus akan meninggalkan bait suci, salib sudah menunggu dia, dan khotbahnya di Bukit Zaitun ini diberikan di hari-hari terakhir daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi satu farewell daripada nubuatan dia. Yesus berkata di ayat 28, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Ini Lukas menambahkan bagian ini, bahwa sebenarnya hal ini bukan hanya dilihat dari pohon ara saja, yang waktu itu memang banyak sekali di situ, di lingkungan di mana Yesus mengajar, tetapi bisa dilihat dari pohon apa saja. Jadi ketika pohon menghasilkan daun muda, kamu tahu bahwa musim panas segera tiba. Sehingga kita bisa melihat bukti itu secara universal. Ini memberikan ilustrasi yang sempurna, yang global bagi setiap manusia, bahwa musim panas akan datang. Yang harus mereka lakukan saat itu hanyalah peka terhadap kondisi Yerusalem. Ayat 29, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, maksudnya ini ungkapan apabila kamu melihat. Ini muncul dalam percakapan Yesus dengan para murid. Apabila kamu melihat, ini sifatnya eskatologis, mengacu kepada akhir zaman. Waktu itu para murid bertanya kepada Yesus, kapan hal-hal itu terjadi? Hal-hal seperti munculnya Mesias yang palsu, nabi palsu, kapan itu akan terjadi? Dan perumpamaan Yesus ini menunjuk kepada keruntuhan bait Allah di Yerusalem, yaitu saat tentara Romawi datang dan mengepungnya. Maka mereka harus mengerti bahwa keruntuhan bait Allah akan segera datang. Saudara-saudara, bait Allah waktu itu dibangun dengan batu-batu yang sangat besar, yang tidak bisa dibayangkan. Kadang-kadang kita merasa pintar di zaman ini ya, tetapi kalau melihat bagaimana bait Allah di situ dengan batu begitu besar, bagaimana bisa ditaruh, itu sangat mengagumkan luar biasa. Betapa megahnya itu bangunan.
Bait Allah itu dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia Romawi. Dibangun selama 46 tahun, itu tercantum di dalam Yohanes 2 ayat 20, dan hampir selesai waktu itu. Kalau dari kejauhan dilihat, itu tampak seperti satu gunung atau bongkahan emas. Karena apa? Karena ada 9 gerbang yang begitu besar, dilapisi dengan emas dan perak. Yosefus menulis begini, bagian luar bangunan itu ditutupi di semua sisi dengan lempengan-lempengan emas yang sangat besar. Cahaya matahari itu memancarkan kilatan yang begitu terang, sehingga orang-orang yang berusaha untuk melihatnya terpaksa tersilaukan, mengalihkan pandangan mereka. Ya, seperti melihat matahari itu sendiri. Beberapa batu yang tidak dilapisi emas itu putih bersih, sehingga tampak dari kejauhan itu seperti gunung yang berselimutkan salju. Beberapa batu di dalam bangunan itu panjangnya 45 hasta. Itu 2 meter lebih. Tingginya 5 hasta, 25 cm. Lebarnya 6 hasta, sekitar 30 cm. Itu adalah ukuran batu fondasi yang sungguh-sungguh menakjubkan. Bait itu sungguh menakjubkan, tetapi para murid itu gagal membuat Yesus terpukau. Itu lihat Tuhan, bait Allah begitu megahnya, agungnya. Yesus bilang apa waktu itu? Tidak satu batu pun di situ akan tertinggal di atas batu yang lainnya. Setiap batu akan dihancurkan. Ini terjadi ketika Titus pertama kali menaklukkan Yerusalem. Di situ Yosefus mencatat bahwa dia memerintahkan agar bait Allah itu dipelihara. Tetapi saat itu dihancurkan oleh api yang dibuat oleh salah satu tentaranya. Akibatnya Titus itu berkata memerintahkan seluruh kota dan kuil untuk dihancurkan dengan tanah. Satu perintah yang diberikan karena tentara-tentara itu didorong oleh keserakahan mereka, mau mengambil emas yang keluar meleleh daripada batu-batu itu. Nah, Yesus memakai perumpamaan ini kepada orang yang hidup sejaman dengan dia. Ia memberitahu murid-muridnya di ayat 30, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Seharusnya para murid tahu kapan penajisan dan kehancuran bait Allah akan segera tiba. Sama dengan kemampuan mereka untuk menentukan kapan musim panas akan tiba melalui pohon ara yang bertunas itu. Di situ kalimat angkatan ini itu tidak diartikan secara harfiah. Karena itu angkatan terakhir ini menunjuk kepada orang yang bertahan dan tetap setia sampai kepada akhirnya. Itu sebabnya orang-orang yang termasuk angkatan terakhir ini adalah murid-murid yang mendengar perkataan ini daripada Yesus sendiri. Orang-orang yang menyaksikan kejatuhan Yerusalem. Dan orang-orang percaya sepanjang abad yang dengan tekun menantikan penggenapan nubuat daripada akhir zaman itu. Itu termasuk kepada angkatan terakhir. Di sini Yesus menghubungkan masa penghancuran bait Allah dengan pohon ara yang bertunas. Tetapi sebenarnya gambaran tentang pohon ara itu sendiri yang bertunas itu hampir tidak pernah dihubungkan dengan malapetaka. Malah biasanya itu dihubungkan dengan turunnya berkat. Jadi di sini kita belajar untuk melihat bahwa perumpamaan ini tidak dilihat terutama di dalam hubungannya dengan malapetaka yang diramalkan di dalam percakapan ini saja. Tetapi penekanannya adalah penebusan. Penebusan yang akan datang saat datangnya kerajaan Allah itu. Meski Matius 24 ayat 8 dan Markus 13 ayat 8 itu mencatat malapetaka seperti kelaparan dan gempa bumi sebagai permulaan daripada penderitaan. Tetapi Lukas 21 ayat 28 tidak mencatat seperti itu. Dia menghadirkan perkataan Yesus di dalam kerangka pengharapan yang penuh sukacita.
bukan malapetaka, tetapi sukacita. Lukas mencatat begini, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas juga menggunakan bahasa yang hampir sama dengan aplikasi daripada perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas. Di pasal 21 ayat 31. Bunyinya begini, demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Istilah penebusan dan kerajaan Allah di sini, ini menunjukkan kepada perwujudan keselamatan di masa yang akan datang. Ini menunjuk kepada kedatangan kerajaan Allah yang terakhir, di mana seluruh umat Allah akan dilepaskan daripada penderitaan. Dan dalam bahasa Paulus, di dalam Roma 8 ayat 21, makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Lalu ia mengakhiri pengajarannya dengan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Berarti perkataan Yesus tidak akan kehilangan pengaruhnya ketika nubuat khusus telah digenapi tepat pada waktunya. Perkataan Yesus tetap berlaku hari ini, sama seperti pada waktu diucapkan pertama kalinya. Kistemaker berkata bahwa pesan daripada perumpamaan ini adalah bahwa tidak ada angkatan yang bebas daripada malapetaka sampai hari kedatangan Kristus kedua kali. Tetapi orang Kristen tidak boleh berkecil hati. Justru kita harus meneliti tanda-tanda zaman dengan teliti, sama seperti melihat pohon ara yang bertunas dan mengetahui bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya mengantarkannya ke zaman yang baru. Itu sebab perumpamaan ini mendorong kita untuk tetap waspada. Semua kesengsaraan yang kita alami jangan sampai mengurangi kesabaran kita dan menggugurkan iman kita. Tetapi justru kita harus meneguhkan pengharapan kita kepada hari terakhir yang sudah dekat, yang penuh kemuliaan, di mana semua penderitaan yang terjadi itu merupakan pertanda untuk hari yang besar itu. Dan meski orang-orang percaya sepanjang zaman telah menderita kesusahan, tetapi orang-orang Kristen saat ini makin dikuatkan oleh perkataan Paulus di dalam Roma 13 ayat 11-12. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Itu sebabnya saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita semua untuk bangun dari tidur. Saatnya telah tiba. Jangan pikir Tuhan masih lama datang. Tuhan tidak akan datang-datang. Tetapi yang benar adalah hari sudah malam. Bangunlah. Di dalam keadaan begitu, terus maju. Sejak zaman gereja mula-mula sampai hari ini, aku segera datang. Tuhan tidak kasih tahu. Itu justru rahasianya saudara, untuk membangkitkan kita, untuk tidak mengecewakan kita, tetapi memberikan kita semangat untuk bangun, bekerja untuk Tuhan. Jangan menyombongkan diri, oh Tuhan tidak datang-datang, kita tenang-tenang saja. Itu orang sombongnya luar biasa. Tetapi kita tidak. Yang benar adalah hari sudah malam, bangunlah, Tuhan akan segera datang. Hari kemuliaan itu akan datang. Nah, ini adalah pelajaran yang Yesus berikan sesaat sebelum ia bicara soal hamba yang berjaga-jaga itu. Dia mengacu kepada bait Allah yang akan segera dihancurkan itu. Setelah Yesus berkata soal keruntuhan bait Allah, ia bicara langsung melompat kepada soal kedatangannya yang kedua. Itu di ayat 32 Yesus berkata begini, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu,
Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kita tidak mungkin bisa memecahkan rahasia yang ini. Jadi kalau saudara mendengar Yesus akan datang tanggal segini, berbagai peristiwa yang mendahului kedatangan Kristus itu sudah digambarkan. Tetapi waktu kedatangannya hanya Bapa yang tahu. Dan ia tidak mau membukakan rahasia itu. Malaikat meskipun begitu dekat dengan Tuhan, tetap tidak ada satu malaikat pun di surga yang tahu. Bahkan anak pun di dalam natur kemanusiaannya tidak tahu. Itu sebab ini membuktikan jika ada manusia yang berani berkata bahwa dia tahu kapan Yesus datang, pastilah orang itu berada di dalam dosa yang besar. Ingin lebih tinggi daripada Yesus dan para malaikat. Siapapun yang mengatakan bahwa dia mengetahui tanggal kembalinya Yesus Kristus, pasti adalah penghujatan. Tugas kita, Tuhan bilang, adalah tetap terjaga. Yesus bilang di ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus sudah 4 kali memperingatkan hal ini sehubungan dengan keruntuhan bait Allah. Agar para murid jangan tertipu oleh kejadian-kejadian yang akan datang. Di ayat 5 kita tadi baca di awal. Waspadalah jangan ada yang menyesatkan kamu. Banyak yang akan datang memakai namaku untuk menipu. Jangan tertipu oleh ajaran palsu. Kalau kamu mendengar deru perang, jangan panik. Saudara-saudara, sejarawan Will Durant dia berkata begini. Dalam sepanjang 3.421 tahun daripada catatan sejarah, hanya 268 tahun tidak ada perang. Bayangkan saudara-saudara. Berarti itu bisa dengan kata lain setiap saat terus perang. Israel Palestina. Jadi kita jangan sedikit-sedikit dengar perang, oh Tuhan sudah mau datang. Itu artinya. Dari dulu istilahnya dunia ini tidak ada 1 menit pun tanpa perang. Saudara-saudara. Yesus bilang akan ada gempa bumi. Pernah terjadi gempa hebat sekali di Laodikia. Dan kelaparan di Roma. Itu di early church. Yesus berkata, jangan gelisah, sebab itu harus terjadi sebelum kesudahannya. Itu semua bukan kesudahannya, tetapi itu hanya pertanda bahwa harus terjadi. Itu sebabnya jangan kita tertipu oleh mereka yang akan bermunculan di saat banyak perang dan gempa terjadi. Lalu mereka akan berkata dengan sombongnya, kami punya jawabannya. Yesus berkata, waspadalah, jangan kita tertipu oleh mereka. Saudara-saudara, terhadap ajaran palsu, saya masih ingat sebelum saya Kristen, seorang yang namanya Sai Baba. Saya baca bukunya, saudara-saudara. Itu Sai Baba bisa bangkitkan orang mati, saudara-saudara. Apa kalau nyembuhkan orang sakit itu sudah. Tetapi pada akhirnya saudara, setelah saya menjadi orang Kristen, saya tahu. Di Singapura saya membaca beritanya, orang itu sendiri mati. Saudara-saudara. Oh, dia berkata dia adalah sebagai Mesias. Saudara-saudara, itu kayu. Dia bisa ambil itu ranting pohon, lalu dia tiupkan. Dia berkata, inilah kayu yang dipakai oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya sudah tidak enak saudara-saudara membaca seperti itu. Barulah ternyata dia adalah Mesias yang palsu. Saudara-saudara. Dan akan terus berdatangan orang seperti dia. Bukan hanya dia, saudara. Jangan gelisah, sebab itu harus terjadi sebelum kesudahannya. Ayat 9, hati-hatilah, kamu akan diserahkan, dipukuli, dihadapkan ke muka penguasa. Ini bicara penganiayaan untuk anak-anak Tuhan. Pengusiran paksa sehingga Injil bisa tersebar lebih luas kepada orang belum percaya. Murid-murid yang dianiaya akan membuat semua interrogator mereka itu terpesona. Saudara-saudara,
Saya tidak mengerti ya, tetapi kita diberitahu oleh firman Tuhan, kita jangan takut. Satu hari kalau keadaan itu tiba kepada kita, ya karena kita tidak tahu di Indonesia ini bagaimana, saudara-saudara, masa depan Kristen. Mungkin di antara kita ada yang diseret ke pengadilan dan dipertanyakan imannya. Itu kita jangan khawatir. Nah di sini, karena di situ pun Roh Kudus akan memberikan kamu bijaksana untuk memberi jawabnya. Seperti Paulus di hadapan Agripa. Sudah berapa ribu tahun yang lalu. Dan Petrus, Yohanes di hadapan Sanhedrin. Yesus berkata, jangan khawatir. Ini perkataan yang membuat kita tuh comfort, saudara-saudara, sebetulnya. Jangan kita itu gemetar, saudara, menghadapi musuh-musuh itu. Ya kita harus berani. Karena Tuhan ada di pihak kita, saudara-saudara. Dia yang akan memberi kita bijaksana pada waktunya. Sehingga nama dia tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara. Ayat 23. Hati-hatilah kamu, aku sudah mengatakannya kepadamu. Lalu di dalam bagian hamba yang berjaga-jaga ini. Ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ini diberikan di dalam konteks apa? Murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus bangun. Saudara-saudara, para murid itu harus concern dengan waktunya. Itu sebabnya mereka tanya Yesus, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya? Tetapi sebenarnya mereka itu seharusnya mereka peduli. Hal apa yang beneficial? Yang saya tuh harus kerjakan di dalam masa penantian ini. Bukan tanya apa tandanya. Oh itu dengar perang sedikit Tuhan sudah mau datang. Tidak saudara. Tugas kita tuh apa yang harus saya kerjakan. Jikalau COVID datang, kita pertanyaannya itu bukan kapan ini berhenti. Saudara-saudara, itu bukan. Kapan kita sudah melihat tanda-tandanya? Vaksin sudah diberikan? Tidak. What is our job in this pandemic? Saudara-saudara, hal berguna apa yang harus kita kerjakan di dalam masa penantian ini? COVID berhenti? Atau di dalam penantian Yesus datang kembali? Atau di dalam penantian hari kematian kita sendiri? Sama, it's the same thing. Jadi mereka itu, para murid saat itu tuh tidak sadar, saudara-saudara, akan bahaya rohani yang mengancam. Yesus ajarin perumpamaan ini, hamba ini, 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malamkah, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Tuannya ini pergi jauh, kemungkinan pergi ke negara lain. Bahasa asli apodemos itu tidak berarti harus pergi ke tempat yang jauh. Mungkin saja keluar daripada provinsi itu. Menurut Lukas, ia sedang menghadiri satu pesta perkawinan. Dia lalu memberikan kepada hamba-hambanya itu tugas yang sesuai. Mereka disuruh tetap berjaga-jaga. Lalu Lukas melengkapi dengan mengatakan semua hamba harus siap sepanjang malam untuk membuka pintu bila tuan pemilik rumah kembali dari pesta perkawinan itu. Ayat 36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Dia mengharapkan, jadi pegawainya ini, hamba-hambanya itu diharapkan bertugas pada malam hari dan beristirahat di siang hari. Tahu waktunya, kapan istirahat, kapan kerja. Tidur pada waktu bertugas merupakan satu pelanggaran yang berat. Karena itu berarti menentang perintah yang diberikan oleh tuan rumah
kepada penjaga-penjaga itu. Kita diberitahu oleh Markus, hamba-hamba itu tidak tahu kapan tuannya datang. Mereka hanya mengetahui bahwa semua tanda menunjuk kedatangannya pada waktu malam. Menjelang malam, atau tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Markus merefleksikan kebiasaan orang-orang Romawi membagi malam menjadi 4 bagian jaga. Masing-masing di dalam periode waktu 3 jam. Tetapi Lukas membagi menjadi 3 periode jaga. Di dalam Kisah Rasul 12 ayat 4, Lukas mencatat tugas jaga orang Romawi itu 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 orang yang menjaga Petrus sepanjang malam. Lalu Matius 14 ayat 25 dan Markus 6 ayat 48. Yesus dicatat berjalan di atas air di Danau Galilea pada waktu tugas jaga keempat, yaitu pukul 3. Jadi selama 4 periode jaga malam itu tugas penjaga pintu harus selalu waspada, berjaga, dan berharap kepada kedatangan tuannya. Saudara-saudara, bukankah ini bicara waktu? Tuhan juga membagi waktu kita ke dalam 4 periode, bukan? Di dalam 24 jam hidup kita. Apakah kita sadar hidup kita dibagi 4 periode ini? Kita semua punya 24 jam, tidak ada yang lebih 1 detik. Jam 6 sampai jam 12. Lalu 12 sampai jam 18. Lalu jam 18 sampai 24. Lalu jam 24 muter lagi sampai jam 6. Ini bijaksana yang luar biasa, saudara-saudara. Kita sebagai penunggu pintu itu, apa yang kita kerjakan di dalam 4 periode waktu itu? Di ayat 34 halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Penekanan kepada perintah Tuhan kepada penjaga pintu untuk berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kristus sebagai tuan rumah, sudah mati dan bangkit lalu naik ke sorga. Meninggalkan kita untuk sementara, lalu ia akan datang kembali. Pertama, ini di dalam pengertian kebangkitannya dan pencurahan Roh Kudus. Ini di dalam Yohanes 16 ayat 16. Kedua, nanti saat akhir zaman di atas awan-awan sebagai mempelai untuk mengambil kita yang adalah pengantin untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Ini tercantum di dalam Yohanes 14 ayat 3. Lalu 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Yesus memperingatkan kita untuk berjaga-jaga di dalam arti jangan tidur. Tidur di dalam arti apa, saudara-saudara? Tidur di dalam pengertian spiritual, moral. Ini digambarkan di dalam Lukas 12 ayat 45. Seperti gadis bodoh yang tidak membawa minyak untuk lampu. Ini sudah pernah kita bahas dulu. Lalu Matius 25 ayat 3. Mereka tidak siap. Mereka tidur, dikatakan. Pesan daripada perumpamaan ini apa, saudara? Kewaspadaan. Ini dimaksudkan untuk kita hari ini. Yesus mengeluarkan perintah ini dari Bukit Zaitun yang akan menjadi juga tempat ia kembali kedua kalinya. Kita tidak pernah tahu pasti kapan Tuhan akan datang. Tetapi pesannya berjaga-jagalah. Berhati-hatilah. Jangan kita tertipu oleh semua suara dunia.
dan sekuler yang mengatakan bahwa hidup akan terus berjalan. Sukacita, bergembiralah, hidup terus berjalan, saudara-saudara. Tidak, saudara-saudara. Semua kehidupan ini bergerak ke arah Yesus Kristus. Kita harus hidup fokus kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Dia adalah gambar dari Tuhan yang tidak terlihat, yang sulung dari semua ciptaan. Karena olehnya segala sesuatu diciptakan, hal-hal di surga dan di bumi, terlihat dan tidak terlihat. Apakah tahta atau kekuasaan atau penguasa atau otoritas, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara-saudara, seringkali fokus kita bergeser di dalam zaman sekuler ini. Kembalilah fokus kita kepada Tuhan. Tugas apa yang orang percaya di dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Yesus menyinggung 3. Yesus menyinggung bahwa salah satunya, saudara, Ia pasti akan datang kembali satu hari di dalam kuasa dan kemuliaan yang besar. Lalu yang kedua, di dalam perumpamaan ini, tidak ada yang tahu kapan Ia datang. Tetapi orang Kristen harus hidup di dalam antisipasi yang kuat terhadap hari penyempurnaan itu. Nah, saudara-saudara, saya ingin menarik 3 hal yang praktis yang harus orang Kristen kerjakan di dalam penantian akhir zaman. Orang Kristen harus mendemonstrasikan sesuatu hidup yang menjadi teladan. Hidup orang Kristen harus ditandai oleh karakter di bawah ini. Yang pertama, saudara-saudara, adalah berdoa. Ini nasihat daripada Tuhan yang tidak pernah lepas kaitannya daripada akhir zaman. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa, saudara? Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri. Jadilah tenang. Supaya apa, saudara? Kamu bisa berdoa. Sungguh luar biasa, saudara, kaitan di dalam akhir zaman dengan doa. Petrus menasehati kita untuk melihat hidup ini di dalam terang akhir zaman yang mendekat terus. Kita harus menunggu dengan sabar dan penuh antusias terhadap kedatangan Yesus. Ada yang berkata, saudara-saudara, beda orang Kristen dan bukan Kristen adalah bahwa orang Kristen itu bisa mengontrol temperamennya. Sedangkan yang bukan justru malah dikontrol oleh emosinya. Ini kiranya Tuhan menolong kita semua. Petrus menasehati kita untuk menguasai diri. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Petrus nasihati kita apa, saudara? Menguasai diri dan menjadi tenang. Mungkin kata untuk bisa menangkap keseluruhan maksud Petrus dengan jelas adalah berhati-hati. You have to have a clear-minded, clear-headed, jernih pikirannya. Jangan hidup seperti orang dunia yang terus mencari pelarian. Bingung, kacau, saudara-saudara. Sehingga mereka menginginkan pelarian daripada kenyataan hidup yang ada. Tetapi bagi orang Kristen, justru kenyataannya itu apa? Ya, kebenaran itu sendiri. Di dalam firman, saudara-saudara. Itu sebab cintailah firman, datanglah kepada firman, makin kenal Yesus, itu. Orang Kristen tidak pernah lari daripada kenyataan itu. Dia harus mencintai kebenaran satu-satunya. Kita harus berbeda dengan orang-orang di dunia, saudara. Petrus di dalam pasal 4 ayat yang kedua, di dalam 1 Petrus tadi, saya sambung, ini bicara begini. Waktu yang sisa, jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia. Saudara-saudara. Ayat 3. Telah cukup banyak waktu kamu gunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak kenal Allah. Petrus berkata, stop. Jangan buang waktu.
Itu maksudnya, saudara-saudara. Jadi kalau Petrus berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasai diri dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa, itu artinya jangan buang waktu, jangan pakai waktu sisa itu untuk foya-foya. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Petrus melanjutkan suratnya ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dia tidak pikir 1500 tahun lagi Tuhan tidak datang. Tidak ada yang tahu. Waktu itu Petrus tidak tahu, saudara-saudara. Sama seperti kita sekarang. Tetapi dia sudah menulis begini. Tetapi Tuhan tidak bilang kepada dia, 1500 tahun lagi saya tidak akan datang. Petrus, no. Dia hidup di dalam kesabaran, di dalam pengharapan yang besar. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan merahasiakan kedatangannya sehingga Petrus tidak perlu kecewa. Dan ini juga membuat supaya kita semua selalu berharap Tuhan segera datang, Tuhan segera datang. Kita berpikir dengan jernih. Kita menguasai seluruh pikiran dan emosi kita. Sehingga kita bisa menjadi tenang. Dan Petrus berkata, sehingga kita bisa berdoa. Orang bingung susah berdoa, saudara-saudara. Arah hidup kacau, susah berdoa. Orang tidak mempunyai arah hidup yang jelas, sulit berdoa. Masalah-masalah selalu berdatangan, ujian, pencobaan, segala macam. Kuasai seluruh pikiranmu dan emosimu. Jadilah tenang, sehingga engkau bisa berdoa. Ini satu kebenaran, ini suatu tanda yang penting bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh menanti kedatangan Tuhan. Yaitu dia adalah seorang yang datang kepada Tuhan dengan lututnya. Saudara-saudara. Di sini Petrus menyiratkan bahwa kekuatan doa pribadi kita yang tidak kelihatan di dalam PD atau di publik, tetapi doa pribadi itu adalah tanda daripada kemajuan di dalam penguasaan diri dan ketenangan batin kita. Ini semua adalah hubungan, saudara-saudara. Karena kematangan kerohanian seseorang itu bukan yang kelihatan. Tetapi Petrus berkata itu hubungan dengan doa itu kuat sekali, saudara. Berarti di dalam hal ini, saudara, tanda daripada kemajuan di dalam penguasaan diri dan ketenangan batin, itulah terlihat di dalam kekuatan doa pribadi kita masing-masing. Itu sebab Petrus ingat saat itu. Saudara masih ingat kapan Petrus disuruh doa sama Tuhan? Itu berkaitan dengan saatnya telah tiba itu. Waktu. The time is keep moving. Di Getsemani, saudara. Yesus menyuruh dia berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh. Itu sebab Petrus sangat peka, saudara. Dia banyak tulis di dalam surat-suratnya kalau saudara baca. Berjaga-jaga, berdoa sambil menanti Tuhan. Waktu-waktu ini adalah jahat. Itu. Yesus berkata kepada Petrus, saatnya sudah tiba. Itu sesaat sesudah dia kasih perintah, berdoalah. Petrus ingat terus perkataan ini. Dia menuliskannya bagi kita semua sekarang. Petrus menghubungkan akhir zaman dengan penderitaan Kristus. Saudara-saudara, Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Siapkan pikiran kita, kehendak kita, emosi kita untuk berdoa. Fokus kepada Tuhan. Tuhan sengaja merahasiakan kedatangannya dari kita. Agar kita belajar berjaga-jaga dengan berdoa. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, aspek praktikal bagi orang Kristen di dalam menanti kedatangan Tuhan adalah kita harus hidup suci
ini tidak pernah lepas daripada aspek penantian Tuhan. Doa, hidup suci. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjaga-jaga di dalam pengertian mempunyai hidup yang kudus, saudara-saudara. Surat Petrus yang kedua, pasal 3 ayat 10-15, saya bacakan, saudara. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, artinya hari Tuhan itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, di dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudara, nyala api, bumi dan segala yang di atasnya hilang lenyap, langit akan binasa dalam api, saudara, itu semua sangat dahsyat. Jikalau ini caranya alam semesta akan berakhir, saudara-saudara, langit dan bumi lenyap, maka kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Ia akan datang kembali di dalam kemuliaannya yang besar ke bumi ini dan di Bukit Zaitun itu, saat Yesus mengajar perumpamaan itu, maka ada sesuatu yang penting sekali yang kita harus kerjakan, berarti saudara, di saat kita menunggu kedatangannya, yaitu hidup yang suci selain berdoa. Suci dan saleh. Kita harus menunggu di dalam kesucian dan kesalehan. Di dalam kata aslinya ini plural. Berarti saudara-saudara, ini nasihat hidup di dalam kelakuan-kelakuan yang suci. Dan di dalam kesalehan yang suci, bukan sekali, bukan dua kali, terus menerus. Jadi Petrus seperti berkata, ada banyak yang harus kita kerjakan. Sementara kita menunggu. Banyak hal yang kita bisa kerjakan selama kita menunggu. Itu kesucian, kesalehan di dalam plural. Ada banyak kesempatan-kesempatan untuk kita orang-orang Kristen bisa produktif. Hidup di dalam penantian ini harus diisi dengan aktivitas-aktivitas yang kreatif, yang bervariasi, sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Yang semuanya itu suci dan saleh adanya. Itulah yang mau Petrus sampaikan, menyangkut seluruh aspek di dalam hidup kita, di dalam dunia yang berdosa ini. Secara umum ini berarti sesuatu pemisahan. Misalnya saudara baca di dalam surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 11. Sebagai pendatang, kita menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan keinginan jiwa. Atau yang lebih personal, di dalam pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Atau cinta kasih di antara saudara seiman. Pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa artinya hidup saleh, saudara? Simple. Berarti kita merefleksikan karakter pencipta kita. Tidak ada yang lain.
Tidak perlu ruwet-ruwet. Kalau kita bergeser sedikit, berarti diri sudah menjadi Allah. Fokus balik. Fokus kepada Kristus, fokus kepada Kristus. Refleksikan karakter Dia. Ketika Tuhan melihat kita, Tuhan ingin melihat refleksi dirinya di dalam hidup kita. Inilah kesalehan di waktu kita menunggu. Kita bukan matahari, saudara. Kita selalu menjadi bulan. Ya, mataharinya itu Tuhan. Kita hanya meminjam saja. Inilah kesalehan yang harus kita kerjakan dan merefleksikan Tuhan. Kita adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Kesalehan tidak pernah lepas daripada wakil Tuhan di dalam dunia ini. Kita harus memiliki sesuatu kualitas kesalehan di dalam kemurnian, kebenaran, dan keadilan. Kita mewakili Tuhan di dalam dunia yang terhilang, yang sedang sama-sama menanti hari besar itu. Nah, saudara-saudara, Charles Spurgeon berkata seperti ini. Dia simple, dia ngomong begini. Dia orang Inggris, ya, jalan-jalan. Kalau kamu sedang berjalan di kota London, saudara bayangkan ya. Ingat kamu mempunyai reputasi Tuhan di tanganmu. Saudara-saudara. Ini harus menjadi ingatan kita ini. Pisah selalu. Daripada sekulerisme, daripada pikiran duniawi. Karena apa, saudara? Memisahkan diri daripada keinginan dunia dan sekuler itu. Karena reputasi Tuhan ada di tangan kita. Itu kesalehan yang harus kita miliki di saat kita menunggu Tuhan datang. Reputasi kita sebagai apa kita ingin dikenal orang lain. Itu membawa nama baik Tuhan. Itu sebabnya Petrus memberikan kita nasihat, saudara, tentang bagaimana kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, di dalam perdamaian dengan Dia. Dengan kata lain, kita harus tetap murni dan damai. Kegigihan kita berkaitan dengan kerajinan. Selalu ada aspek itu, saudara-saudara, di dalam kitab suci. Gigih, rajin, tekun, itu selalu ada, saudara-saudara, berhubungan dengan kedatangan hari Tuhan. Kita yang menunggu dengan memurnikan diri terhadap dosa dunia. Kita menyaring hidup kita dengan rajin, taat kepada firman. Karena Tuhan datang di saat yang kita tidak tahu. Maka kita ingin bertemu Dia di dalam keadaan yang murni dan penuh kedamaian. Saudara-saudara, penuh kedamaian. Inilah tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Petrus menggunakan bahasa korban di perjanjian lama sebetulnya itu. Tak bercacat dan tak bernoda itu. Seperti domba yang murni. Yang tak bercacat, yang harus dipersembahkan, yang umurnya 1 tahun, harus diperiksa dengan baik. Hanya inilah satu-satunya cara untuk kamu bisa berdamai dengan Tuhan Allah. Nah, di dalam hal ini hanya ada 2 macam manusia, saudara-saudara. Berkaitan dengan iman kita kepada Kristus. Kita melihat semua manusia di dalam kerangka ini. Yang satu di luar Kristus, yang satu di dalam Kristus. Itu saja. Tidak ada orang baik, orang jahat, tidak ada itu, saudara. Orang baik tidak pernah membawa kepada keselamatan. Tidak pernah. Hanya iman kepada Kristus membawa kepada keselamatan. Engkau di luar Kristus atau di dalam Kristus. Tuhan mempunyai tujuan untuk kita penuhi saat menunggu. Kita harus berjalan di dalam jalan kesucian dan kesalehan. Sehingga dengan mengerjakan ini, maka Petrus berkata di ayat 12, kita menunggu dan mempercepat kedatangan Tuhan kita. Kecuali kita yang sedang hidup di dalam dosa, kita tidak mau Tuhan cepat-cepat datang. Termasuk kita juga tidak mau cepat-cepat mati.
belum siap ketemu Tuhan, mati dengan tidak damai, ketakutan. Karena hidup kita sudah terbiasa di dalam dosa. Saudara-saudara, tetapi orang yang hidupnya saleh, dia ingin mempercepat kedatangan Tuhan kita. Saudara-saudara, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang di dalam kemuliaannya. Tetapi Petrus berkata bahwa kita punya peran di dalam mempercepat hari yang besar itu. Kita bukan hanya mengisi waktu di dalam hidup, saudara-saudara, menghabiskan waktu begitu saja. Tidak, saudara. Hidup kita yang kita lakukan di dalam 4 periode tadi, itu semua punya kaitan dengan kedatangan Tuhan kita. Itu sebabnya kita harus menanggalkan hal-hal yang membuat kita malu saat Ia datang. Petrus berkata kita harus hidup murni dan damai dengan pencipta kita. Ada 3 sikap, saudara. Yang pertama, ada orang menunggu Tuhan dengan dia waspada untuk sekarang saja, tapi mengabaikan the future. Mereka hanya sibuk dengan hari ini, berdagang, bisnis terus, pikir hal-hal duniawi, tapi lupa bahaya itu datang. Yang kedua, sikap seperti orang Tesalonika. Ini menjadi contoh yang universal di dalam kitab suci. Yang tidak sadar akan hidup sekarang, saudara. Terus pikirnya nanti terus. Ini tipe orang yang meninggalkan dunia, lalu masuk biara. Paulus berkata di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-2, mereka tuh bingung dan gelisah terus. Tetapi yang ketiga, saudara, sikap kita yang benar adalah seperti orang Smyrna di dalam Wahyu 2 ayat 8-11. Mereka berjaga-jaga di dalam hidup sekarang dan juga menanti hari depan dengan penuh sukacita dan bahagia. Mereka mengerjakan pekerjaan sekarang dengan setia. Ini perumpamaan terus. Setiap minggu saudara-saudara sudah tahu apa artinya setia mengerjakan kehendak Tuhan. Dengan berpikiran ke depan. Selalu saudara-saudara. Kita bukan hanya bekerja untuk hari ini, tetapi kita punya proyeksi ke depan. Kepada Tuhan kita yang akan datang. Dan menilai, menguji segala, membongkar hati kita, saudara-saudara. Dan di dalam keadaan itulah, di dalam kesadaran tentang hari depan, di mana mereka akan menerima mahkota kehidupan daripada tangan Tuhan sendiri. Yang ketiga, saudara, untuk menutup, kesatu berdoa, kedua hidup suci, dan ketiga, saudara, orang yang menanti kedatangan Tuhan harus berbuah. Saudara-saudara, di ayat 13, tetapi sesuai janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ini artinya sesuatu dorongan untuk kita tetap setia. Anak-anak Tuhan itu bukan hanya tunggu-tunggu, lihat terus tanda zaman, terus ngomong-ngomong begitu. Saudara-saudara, anak Tuhan itu nunggu terus ngelihat ke langit setiap pagi. Apakah ada tanda Yesus sudah mulai datang? Petrus bukan menasehati kita untuk melihat ke langit, saudara. Tetapi Petrus nasihatkan kita apa? Lihat, pandang kepada langit dan bumi yang baru. Bukan yang ini. Di dalam cara pandang itulah, saudara-saudara, kita bersiap. Jadi saudara-saudara, kita itu bersiap di dalam hal seperti bersiap sebelum tirai itu dibuka. Tetapi Petrus itu menasehatkan kepada kita, saudara. Dia berkata, hiduplah di dalam terang fakta bahwa tirai di dunia yang baru akan segera dibuka. Saudara-saudara, sebelum kita menyadarinya di dalam sekejap mata, kita akan berjalan di dunia yang lebih megah, lebih mulia daripada tempat manapun yang pernah kita jelajahi di bumi ini. Kita menuju satu tempat perjanjian, tanah perjanjian di mana kebenaran itu bertahta.
Itu harapan kita, saudara-saudara. Ketika Tuhan datang kembali, kita akan mencapai hari-hari awal sejarah manusia sebelum dosa memasuki dunia. Realita penting seperti ini, saudara, harus menjadi motivasi kita memiliki iman yang bertumbuh. Ini yang mendorong kita berkomitmen penuh kepada kekudusan, kesalehan, kemurnian, dan kedamaian. Bukan hanya berdoa dan hidup suci, tetapi juga berbuah. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah diberikan masing-masing tugasnya oleh Tuhan. Dan Tuhan mengharapkan tugasnya itu dikerjakan bagi kemuliaan Dia. Setiap kita ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Itu sudah ditetapkan di dalam kekekalan oleh Tuhan sendiri. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Saudara-saudara, dari sejak zaman gereja mula-mula sampai sekarang, pembicaraan tentang akhir zaman terus ada. Di zaman reformasi, orang-orang para reformator berpikir penyempurnaan hari konsumasi itu akan segera tiba. Sampai zaman ini, saudara, di mana dosa sudah merajalela luar biasa, moral sudah makin rusak. Pertanyaannya kembali muncul, kapan kiamat akan datang? Yesus mengajar para murid di dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, Injil memang telah banyak diberitakan. Tapi masih banyak orang yang belum mendengar Injil. Sampai mereka mendengar kabar baik dan percaya kepada Yesus, maka kita baru tahu akhir zaman akan segera tiba. Betapa besarnya kasih Tuhan, saudara-saudara. Dan betapa besarnya tanggung jawab kita untuk mengabarkan Injil, berbuah bagi Tuhan. Paulus menulis di dalam Roma 13 ayat 11, saatnya sudah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Di sini Paulus berkata saatnya telah tiba, ini kairos. Kairos, saatnya telah tiba. Bangun dari tidur. Saudara-saudara, karena saatnya sudah tiba. Kita sedang hidup di akhir zaman. Orang percaya harus membuang hidup berdosa dan hidup suci. Hidup mengasihi sesama. Jika Tuhan tidak datang kembali di dalam generasi kita, maka Ia akan datang menjemput kita di dalam kematian kita. Saudara-saudara, apakah kita sudah siap? Setiap kerutan di wajah kita kalau lihat kaca, ya saudara-saudara, ada rambut putih, ada sudah kerut. Jangan cuma beli obat, saudara-saudara, untuk bikin halus. Saat kita mengikuti kebaktian penghiburan, biarlah semua ini menjadi sesuatu ingatan bahwa hari Tuhan sudah makin dekat. Dan tugas kita harus kita jalankan. Berdoa, hidup dalam kesucian, dan berbuah mengabarkan Injil. Satu hari ketika Yesus datang kembali, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Kita akan melihat Dia muka dengan muka, saudara-saudara. Jika kita mempunyai harapan ini, maka itulah di dalam anugerah Tuhan kita akan tetap mampu berdoa, hidup suci, dan bekerja untuk Tuhan. Marilah kita selalu hidup berfokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ingat, semua yang kita kerjakan bagi Tuhan yang akan segera datang kembali. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua.